amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, kami dari kelas 11 keagamaan ingin membacakan syarahan Al-Quran. Yang terhormat Kepala Sekolah NAN 1 Pulang Pisau atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Juri serta peserta lomba dan kawan-kawan yang berbahagia. Mudah-mudahan diberikan Allah berkah dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa abad silam dalam tantangan sejarah umat Islam, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat kemuliaan, ada banyak wanita dilecehkan. Bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban. Lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat Air Asia yang jatuh di perairan lautan. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam dalam tantanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat kelahiran orang yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang mengemban isi penting dari Yang Maha Rahman. Orang yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Nabi Muhammad adalah membawa perubahan dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan. Dengan menerapkan metode perbaikan moral, Perbaikan perilaku Dan perbaikan akhlak. dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan inovasi proses perubahan sosial. Karena dengan kemuliaan perilakunya secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh seorang tidak terbatas zaman. Oleh karenanya, kita akan membahas tuntas kemuliaan salah satu akhlak Nabi dalam syarahan Al-Quran kami yang berjudul meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sikap rendah hati. Dalam ayat ini berbunyi, kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali mengenai penjelasan ayat ini, bahwa Ibnu Ar-Rahman yang dimaksudkan adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa membedakan starta apalagi harta, tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. biar pian kurang Banjar, Pulau Wong Jawa biar dika uluh Dayak, engkau kurang Madura. di hadapan Allah kita sama. Inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kerendahan hati yang dilakukan Nabi memberikan dampak positif kognitif secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Idyat bin Himar radhiyallahu anhu. Innallaha Allah ya anta do'u hatta la yafqara ahadun ala ahadin wa la yabdi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, bersikap rendah hati semua, sehingga seseorang tidak merasa bangga atas orang lain dan seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Pentingnya sikap rendah hati berdasarkan sabda Nabi SAW adalah menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa, khususnya kita terhindar dari penganiayaan terhadap sesama, sehingga sikap rendah hati dapat menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Karena itu, hilangkanlah sikap sombong, Sikap angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. kawan-kawan yang setia dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. seorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Demikian kutipan tulisan Ahmad Nazif dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah SAW. Ibrahim bin Arsi radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil atau orang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Dalam Al-Quran Surah As-Surah ayat 215, Allah berfirman sebagai berikut. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surah Quran Surah Asy-Syura ayat 215.
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa kejayaan, terlebih khususnya kepada orang yang beriman. Pada akhirnya, semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi renungan dan kemudian melahirkan kesadaran, sekaligus dapat menerapkan sebagian kepribadian Nabi yang mulia ke dalam kehidupan, sehingga kita bisa dijadikan bagian dari orang yang penuh iman, yang selalu merendahkan hati dan menebarkan kebaikan. Tempat memandang perbedaan sehingga nanti dapat memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat mendatang. Sebagai penutup syarahan, izinkan kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa Risalah Kebenaran dengan harapan bisa dapat syafaat di hari pembalasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun dan maaf untuk setiap kekurangan. Jari telunjuk untuk menunjuk. Cincin kawin di jari manis. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, syarhilnya sudah habis. Terima kasih untuk segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan Unzur man qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.